Berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Dari Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari
strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo.
Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta
pada Senin 22 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.
Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya rugi. Sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo dipersilakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi,
Ketika menunjuknya sebagai PLT, Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya, kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan
rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19.
Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan, hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama,
Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021.
PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS.
Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan, hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum, bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus itu menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan
pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya.
Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19.
Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan, hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik.
Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus itu menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo.
Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3
4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS.
Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun
dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. BTS 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo.
Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta
pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.
Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus itu menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi,
Ketika menunjuknya sebagai PLT, Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya, kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan
rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19.
Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama,
Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik.
Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya rugi. Sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo.
Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya.
Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020.
Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan, hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Dari Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik.
Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo.
Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3
4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS.
Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun
dan kalau tidak diteruskan ya rugi. Sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri kepada Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo.
Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta
pada Senin 22 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran, 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.
Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year yang sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus itu menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi,
Ketika menunjuknya sebagai PLT, Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya, kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan
rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19.
Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama,
Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja GPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus itu menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko
Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021.
PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah akan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS.
Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya rugi. Sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo.
Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya.
Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19.
Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan, hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik.
Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan harus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus hukum menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo.
Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3
4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS.
Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara
hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari komunikasi persilakan agar kasus itu menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah.
Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk
menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi BTS Kemenkominfo yang menjerat Johnny G. Plate. Ia membeberkan proyek BTS sebenarnya sudah sejak 2020. Dana sekitar 10 triliun rupiah telah dicairkan namun baru dipakai 2 triliun rupiah, sementara 8 triliun rupiah lenyap. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 23 Mei, hal itu diungkapkan Mahfud MD usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. PLT Menkominfo menerangkan proyek tersebut tak berjalan sesuai target yang ditentukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas menara BTS yang akan dibangun, bahkan tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Terkait awal mula pembangunan proyek BTS, Mahfud MD berujar sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala karena pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022, meski hal itu menyalahi aturan.
Dikatakan hingga Maret 2022, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit, ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang di... Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kasus korupsi proyek BTS. Diungkapkan proyek itu bermasalah pada tahun 2020. Pelaksana proyek meminta sekitar 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Dikutip dari tribunnews.com, pada Selasa 23 Mei, Mahfud MD membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Menurutnya, total anggaran yang direncanakan sebesar 28 triliun rupiah. Dikatakan sudah ada 10 triliun rupiah anggaran yang dicairkan. Namun, ternyata uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun rupiah. Terungkap aliran uang sekitar 8 triliun rupiah lenyap dalam proyek tersebut. Dikatakan mulainya pembangunan proyek BTS sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan berjalan baik hingga 2019. Dalam proyek itu baru bermasalah pada tahun 2020. Hal tersebut saat pelaksana proyek meminta pencairan anggaran lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Masalah itu diketahui setelah ada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Tower BTS tersebut ternyata tidak ada yang berdiri. Pelaksana proyek ketika itu berkilah pekerjaan mereka terkendala pandemi COVID-19. Lalu mereka meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022 meski hal itu menyalahi aturan. Dikatakan hingga Maret 2022 dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan baru 1.100 tower yang terrealisasi. Lalu berdasarkan pemeriksaan satelit ternyata hanya ada 958 tower yang berdiri. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Kejaksaan Agung menambah tersangka baru dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada perkara pokok korupsi Menara Base Transceiver Station, BTS. Tersangka baru ini merupakan pihak swasta berinisial WP. Dirinya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada berita bagus, ada penangkapan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Selasa, 23 Mei 2023. Penangkapan terhadap WP dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023. Setelah itu, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah diperoleh alat bukti yang cukup, statusnya pun ditingkatkan menjadi tersangka pada Selasa, 23 Mei 2023. Setelah ditetapkan tersangka, WP pun ditahan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Mahfud MD membeberkan salah satu penyebab adanya korupsi BTS Bakti Kominfo yang ditaksir membuat rugi negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebabnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dilarang masuk ke Kominfo jika tidak ada permintaan. Hal ini diketahui Mahfud resmi menjabat selama 3 hari sebagai PLT Menkominfo sejak Jumat, 19 Mei 2023. Mahfud mengungkapkan memang pada dasarnya BPKP tidak bisa masuk ke kementerian atau lembaga tanpa diminta aparat penegak hukum. Namun, sambungnya, berdasarkan beberapa kasus yang ada, kantor pemerintahan malah proaktif mengundang. Kini, Mahfud pun membuat kebijakan bahwa BPKP boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Selain itu, ia turut ingatkan agar tidak ada yang halangi kerja BPKP dan aparat penegak hukum di Kominfo, termasuk dalam kasus Johnny G. Plate. Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pembangunan BTS Bakti Kominfo tetap berjalan meski adanya kasus korupsi. Menkominfo yang baru, kapan saja
GPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada para penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, membaca apa dan siapa dari Kominfo silakan agar kasus itu menjadi selesai. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD mengatakan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G akan diteruskan. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketika menunjuknya sebagai PLT Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan tidak boleh berhenti, kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2023. Pasalnya kata Mahfud, proyek Menara BTS 4G telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk membangunnya. Sehingga jika proyek tersebut berhenti, maka untuk memulainya kembali akan sulit dan memakan biaya besar. Mahfud pun menyampaikan selain proyek BTS 4G, proyek lain yang sedang dan akan dikerjakan Kemenkominfo juga akan tetap berjalan. Seperti proyek satelit Satria, akses internet pedesaan, hingga Palaparing. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku langsung diserang oleh buzzer selesai menjadi pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate.
Tak main-main, Mahfud menyebut ada 18.000 akun buzzer yang menyerang dirinya. Para buzzer seakan-akan menyebut Mahfud mengobrak-abrik tatanan yang ada di Menkominfo. Mahfud MD mengaku mendapat serangan itu setelah memberikan keterangan pers pertama kali sebagai PLT Menkominfo. Ia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang seolah-olah dirinya membebat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Padahal Mahfud MD menyebut bahwa ia datang untuk melantik orang yang sudah ada, bukan menggantikan jabatan orang lain. Ia pun menduga kabar itu pun disebarkan oleh buzzer. Mahfud pun menjelaskan pada konferensi pers tersebut, ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat-pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan Presiden yang sudah terbit. Bahkan hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud membantah anggapan bahwa telah membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Mahfud mengatakan pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Mahfud pun kembali menegaskan bahwa dirinya hadir untuk melantik orang-orang yang sudah ada, bukan untuk mengganti. Apa yang dilakukan oleh buzzer itu disebut Mahfud sebagai bentuk provokasi yang seakan-akan menuding Mahfud mengobrak-abrik Menkominfo. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pengalaman tak mengenakan usai dilantik jadi PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Mahfud mengaku karena hal itu buzzer di media sosial menuduhnya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024. Tepatnya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Selasa 23 Mei 2023. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo pada Jumat 19 Mei lalu. Pasalnya, Johnny diketahui telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah dirinya membabat pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Menurutnya, tuduhan tersebut dilakukan oleh buzzer. Mahfud menjelaskan dirinya datang justru melantik orang-orang yang sudah ada, bukan malah untuk mengganti orang. Kemudian, menurut Mahfud, pelantikan pejabat baru di Kemenkominfo atas keputusan dari Presiden. Bahkan, hal itu diusulkan langsung oleh Johnny Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud pun tegas membantah anggapan bahwa dirinya membabat seluruh pejabat eselon 1 di Kemenkominfo. Dikatakan olehnya, pihaknya mencatat akun gelap di media sosial yang menjadi tempat bermain buzzer sampai tahun 2022. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 18.000 akun. Berbeda dengan buzzer, media mainstream memiliki penanggung jawab, di mana jika ada berita yang tidak benar bisa diralat dan media bersangkutan meminta maaf. Sedangkan buzzer tidak jelas dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan kerap membuat berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya literasi media dan politik jelang pemilu untuk mitigasi konflik SARA dan menguatkan partisipasi warga, bukan untuk memprovokasi atau memecah belah. Bersih politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor hal itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021.
Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah.